Kami dengar informasi yang kami dapat bahwa PT milik Pak Haji Sam tersebut telah membuat kontrak dengan masyarakat setempat, pemilik lahan dengan harga 10.000 per meter selama 15 tahun. Nah, ini Ya, bagaimana ceritanya, Bang? itu memang itu yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa ini kontrak. Biasanya kalau kontrak, sekarang kalau saya kontrak gedung ini untuk kantor saya, kalau saya keluar, tempat ini masih ada nggak? Masih ada kan? Ada yang berkurang nggak? Nggak boleh ada yang berkurang. Kalau kontrak ya, kalau kontrak. Itu logikanya. Nah kalau misalnya dia ngontrak, terus suatu ketika sudah tidak ada lagi gunung, dia rata, ada banjir, ada banyak hal yang sudah hilang di situ. Terus apakah itu disebut dengan kontrak? Itu yang kemudian kita juga nggak paham. Saya ini ya kita bukan lawyer yang hebat banget di Republik inilah. Tapi minimal kami dulu pernah menjadi lawyernya Presiden Prabowo Subianto di 2014 dan 2019 waktu Pilpres. Ya paling tidak ya kami paham lah soal-soal seperti ini. Nah itu yang gimana ya? Sebetulnya Bapak Presiden tahu nggak ya soal ini? Itu juga kami tidak tahu. Mudah-mudahan Bapak Presiden tahu sehingga bisa mengintervensi, bisa memperbaiki ini semua supaya jangan ada kekecewaan lagi di hati masyarakat. Oke, Bang, apakah ada niatan untuk mengangkat masalah ini, kasus ini ke lebih nasional? Oh yes, Melibatkan kementerian, terus kemudian kalau perlu audiensi dengan istana, yes. itu rencana kedepannya seperti apa? Memang kami sudah mendapat kuasa, terlepas dari saya sebagai putra daerah sana, putra di desa Ohoiwait, di Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, yang juga punya lahan yang nantinya akan digunakan untuk penambangan ini. Namun di sisi lain kami juga telah mendapat kuasa dari masyarakat di kampung kami, dengan diketahui oleh kepala desa setempat maupun juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Maka langkah-langkah yang nanti akan kami lakukan adalah kami akan menyampaikan ini kepada Bapak Presiden Prabowo, kemudian pimpinan DPR RI, kemudian kementerian terkait, termasuk juga Menteri Pertahanan dalam hal ini, termasuk ke Mabes TNI. Karena memang di sana banyak juga berseliweran anggota TNI maupun Polri dengan seragam, senjata lengkap, laras panjang, dan masyarakat merasa takut, ada apa ini? Dan seolah-olah ada peperangan, dan terkadang mereka juga merasa terintimidasi untuk situasi seperti itu. Sehingga itu yang nanti akan kami lakukan. Audiensi, surat menyurat, dan bahkan kalau saya tidak salah, adik-adik kita juga dalam waktu dekat akan melakukan aksi di Istana Negara dan di DPR. Kapan? Dalam waktu dekat, mungkin insya Allah minggu depan. Oke. Bang Jamal selaku tokoh masyarakat Maluku sendiri, pernahkah Bang Jamal dihubungi secara langsung untuk membahas permasalahan tersebut dengan Haji Sam? Belum. Mungkin kita nggak penting lah, Bang. Jadi nggak mesti harus diajak ngobrol lah. Yang penting mungkin ya bagi beliau sudah ada bupati, ada gubernur, ada menteri-menteri, ya kita apalah. Tapi jangan lupa, tanah itu tanah kami, bos. Bukan tanah siapa-siapa. Itu tanah adat, tanah ulayan. Tanah yang kami punya itu tanah yang diperoleh dari peperangan. Nah, darah, air mata, nyawa bertahun-tahun. Puluhan bahkan ratusan orang meninggal untuk mempertahankan hak ulayat tanah adat itu. Jadi ya jangan main-main lah. Kalau memang ada para petinggi-petinggi TNI Polri, kemudian Pak Haji Sam, kalau punya hati nurani, ya tolonglah ini disikapi dengan baik. Kalau tidak ya saya tidak tahu ya nanti ke depan seperti apa, tapi kesian kami ini masyarakat kecil yang cuma hanya butuh rasa keadilan yang dihadirkan di sana oleh negara. Dan kemudian hari ini negara kita dipimpin oleh Presiden Prabowo, kami yakin beliau orang baik, yang mudah-mudahan akan ada sentuhan-sentuhan. Kalau soal kan kata disewa ya, sewa 10 dikontrak. Dikontrak 15 tahun, 10.000. Nah, kalau seandainya nilainya tersebut dinaikkan atau katakanlah sesuai dengan win-win solution, apakah masyarakat dan juga abang juga mau gitu menerima gitu? Kalau atau itu gimana? Kita kembalikan ke masyarakat. Karena itulah kita butuh dialog sebenarnya, kita butuh diskusi sebenarnya. Saya kira segala kemungkinan
sepanjang itu tujuannya untuk baik, demi kemaslahatan orang banyak. Kami masyarakat di Kepulauan K itu orang-orang yang insya Allah orang-orang baik kok. Walaupun mungkin wajah kami nampak tegas, mungkin agak sangar, tapi insya Allah hati kami juga lembut. Sama seperti Bapak Presiden juga kita lihat beliau selalu berapi-api, tapi kan hati beliau lembut, penuh dengan kasih sayang. Oke, lanjut. Dan sejauh ini apakah ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat setempat terkait dengan kehadirannya perusahaan milik Haji Isam tersebut, Bang? Kita tidak bisa pungkiri bahwa dampak positif itu pasti ada. Karena ada duit yang mengalir di sana. Walaupun kemudian ya bagi sebagian masyarakat ada ketidakadilan yang kemudian diberlakukan juga seiring dengan turunnya duit di sana. Namun kalau menurut pandangan saya lebih banyak mudaratnya ketimbang daripada kebaikannya. Dan karena itulah kami ingin memberikan penegasan agar ya tolong negara cepat hadir sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Sepengetahuan Bang Jamal sendiri, bagaimana sikap Bapak Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku dan Bupati Maluku Tenggara, serta pimpinan dan anggota DPRD daerah Bang Jamal terkait tentang hal itu? Kalau Pak Gubernur Maluku yang kami tahu dan beliau pernah diskusi langsung dengan saya, beliau pernah datang ke sana. Selaku kepala daerah tentu beliau ingin mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya. Dan dalam diskusi itu beliau menyampaikan, Pak Jamal ini program Bapak Presiden tentu sangat baik untuk ke depan. Dan beliau minta agar kita dukung bersama. Dan saya sampaikan bahwa insya Allah kita dukung. Sepanjang tracknya juga sesuai dan tidak ada yang merasa terzolimi, kemudian hak-hak masyarakat juga dijaga, kemudian direspon dengan baik, maka insya Allah tidak ada masalah untuk itu. Nah, namun pada akhirnya sampai sekarang ini kan seperti itu. Nah, terkait dengan kemudian di DPRD Provinsi yang kami ketahui juga pernah ada tim dari DPRD Provinsi Maluku yang turun ke wilayah tersebut, ke daerah penembangan itu. Dan kalau saya tidak salah juga ada, mereka sudah buat pansus deh. Kita nggak tahu tiba-tiba pansus itu entah mungkin di bawah angin atau badai kemana, kita nggak tahu lagi. Mereka nggak pernah bersuara lagi. Jadi saya nggak tahu, ya patut diduga apakah mereka dibungkam secara politik atau secara finansial, itu kita nggak tahu. Cuma mudah-mudahan bahwa tidak seperti itu, sehingga harapan kita terkait dengan wakil rakyat yang bisa membawa aspirasi masyarakat itu bisa kemudian terus dia berjalan sehingga masyarakat bisa mendapat apa yang mereka inginkan. Dan apa harapan secara pribadi dari Bang Jamal sendiri terhadap Haji Isam dengan aktivitas penambangan yang dilakukan saat ini di kampung halaman Abang? Harapan kami, Pak Haji Isam tolong buka hati, buka pikiran, dan jangan menunjukkan arogansi, kesombongan di negeri kami. Karena saya perlu menyampaikan satu hal. Kemarin, beliau datang ke petuanan tanah adat kami, kemudian beliau dari gunung turun ke pantai, menyusuri pantai, sampai kemudian masuk ke kampung kami, ke desa kami. Kebetulan beliau melewati, kan rumah saya ada di pinggir pantai, jadi beliau melewati situ. Pada saat itu memang kepala desa, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pejabat-pejabat desa yang lain, ibu-ibu sudah mempersiapkan kopi, teh, kemudian hidangan ala kadarnya lah. Karena bagi saudara kami di kampung halaman itu bahwa tamu itu adalah raja. Karena beliau mau datang melakukan penambangan di situ, jadi tentu mungkin mereka mempersiapkan diri, saudara kami ini, agar barangkali Pak Haji Isam ini bisa singgah sebentar, menyapa mereka, dialog, diskusi, atau silaturahmi lah. Tapi itu juga tidak dilakukan. Beliau datang dengan rombongan hampir kurang lebih 100 orang, ada tentara, ada polisi, ada banyak orang, kemudian tidak menyapa masyarakat, terus begitu sampai di darat, sudah ada mobil, naik mobil tanpa menyapa masyarakat, langsung balik ke sebelah barat. Kemudian kalau saya dengar beliau naik helikopter langsung balik ke Tual, ke Langgur, dan setelah itu beliau naik pesawatnya kembali. Nah, maksud saya, ini cara-cara yang tidak baik. Ini cara-cara kesombongan, arogansi, yang di awal saja sudah seperti itu. Bagaimana kalau kita membayangkan ke depannya seperti apa? Dan karena itulah,
Saya dengar dari saudara saya di kampung halaman bahwa sepertinya mereka menolak kehadiran Haji Isam di Kepulauan K. Dan mungkin dalam waktu dekat akan ada aksi untuk itu. Dan saya kira satu lagi, mudah-mudahan Bapak Presiden mendengar ini, pimpinan DPR juga mendengar, kementerian terkait, Pak Panglima, Kapolri, Menhan juga mendengar, sehingga bisa secepatnya mengambil langkah-langkah preventif dalam kaitan dengan bagaimana menjaga kesinambungan hubungan supaya jangan sampai ada kesalahpahaman atau kekesungguhan yang dia berkepanjangan sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama nanti ke depan. Terima kasih banyak. Presiden. Satu lagi ya. Oh ya, terakhir Bang Jamal, apa harapan Bang Jamal kepada Bapak Presiden Prabowo terkait penambangan yang dilakukan oleh perusahaan milik Pak Haji Isam di Kampung Abang? Ya, Bapak Presiden yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Kami tahu Bapak Presiden Prabowo orang baik, orang yang selalu punya tingkat kepekaan yang tinggi, punya naluri, punya perasaan, punya moralitas yang juga luar biasa. Kami mohon Bapak Presiden turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Dan ya tolonglah menegur Pak Haji Isam agar jangan membangun kesombongan di negeri kami. Karena kami sudah mendengar juga beliau di tempat lain juga melakukan hal yang sama. Tapi ya itu urusan beliau. Tapi kami cuma hanya berharap dan Bapak Presiden dengan kebijaksanaan dan kekuasaan yang dimiliki, ya tolong melihat masyarakat kami yang ada di Kepulauan K, khususnya yang ada di K besar, agar jangan sampai suatu ketika pulau kami hanyut atau tenggelam akibat dari ulah maupun juga kerja-kerja dari seorang Haji Isam yang telah memberikan rasa kecewa terhadap masyarakat yang ada di Maluku Tenggara, khususnya di Kepulauan K besar. Foto dulu Bang, foto Bang. Dan ke depan Bang.